diculik hantu Wewe Gombel. Malam mulai turun di desa Kelamwangi. Senja adalah waktu paling rawan. Semua orang tahu kisah lama. Wewe Gombel, sosok perempuan gaib yang suka menculik anak kecil menjelang maghrib. Namun, malam itu, seorang bocah 6 tahun bernama Arka belum juga pulang. Ia terlambat karena ikut pesta ulang tahun temannya. Kakaknya Raka sempat mengingatkan agar cepat pulang. Tapi Arka berjalan santai melewati kebun aren yang sepi. Di rumah, Ibu Arka gelisah. Jarum jam melewati pukul 8, lalu 9. Arka tak kunjung muncul. Ayah, ibu, dan warga mulai panik. Dua sahabat, Naya dan Dira, ikut membantu pencarian sambil membawa lampu Petromax. Bisik-bisik pun muncul. Arka diculik Wewe Gombel. Raka pucat, merasa bersalah karena meninggalkan adiknya sendirian. Mereka masuk ke kebun aren dengan obor. Tiba-tiba, terdengar cekikikan panjang dari kejauhan. Suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Tak lama, mereka menemukan sepeda biru Arka tergeletak. Rodanya masih berputar pelan. Arka pasti di dekat sini, kata Raka dengan suara gemetar. Kemudian terdengar suara lirih. Raka semua mendongak. Di atas dahan tinggi, tampak Arka duduk dengan wajah pucat. Namun, yang membuat ngeri, ada wanita tinggi berambut panjang kusut di belakangnya, memeluk Arka erat. Itulah Wewe Gombel. Dengan suara lembut tapi menyeramkan, ia menyodorkan sepiring nasi pada Arka. Makanlah, nak. Kamu tak akan kesepian lagi. Jangan makan. Ka! Teriak Raka histeris dari bawah. Arka ragu. Tangannya hampir menyentuh makanan itu. Namun tiba-tiba, seorang sesepuh desa, Pak Ijal, mulai melantunkan doa. Angin kencang berembus, obor padam, dan sosok Wewe Gombel tertawa panjang. Wajahnya berubah-ubah. Kadang cantik, kadang mengerikan. Rambutnya menjuntai, matanya merah menyala. Ia mengangkat Arka lebih tinggi, lalu terbang ke dalam hutan. Dia membawanya ke sana, teriak warga. Tanpa ragu, Raka mengejar bersama Naya, Dira, dan warga. Hutan terasa aneh sunyi. Tanpa suara jangkrik, hanya tangis Arka yang terdengar. Menggema dari berbagai arah. Akhirnya mereka tiba di sebuah pohon besar. Di atasnya, Wewe Gombel duduk bersama Arka. Di sekelilingnya, tampak bayangan hitam kabur pengikutnya. Pak Ijal menancapkan tongkat ke tanah, berseru, "Kembalikan anak itu! Kau roh tersesat, jangan tambah dosamu!" Wewe Gombel meraung marah. Ia kembali menyodorkan piring pada Arka. Tapi kali ini, Raka nekat melempar batu. Piring itu terhempas dan makanan di dalamnya berubah jadi kotoran busuk. Arka menjerit, warga terkejut. Wewe Gombel makin murka, rambutnya berkibar liar. Bayangan hitam menyerang, membuat suasana kacau. Pak Ijal terus melantunkan doa keras-keras. Cahaya aneh keluar dari tongkatnya, memukul mundur bayangan hitam. Wewe Gombel berteriak perih. Wajahnya tiba-tiba berubah. Bukan lagi menyeramkan, tapi penuh kesedihan. "Aku hanya ingin seorang anak. Aku kesepian," ratapnya. Raka memeluk Arka erat-erat, menatap makhluk itu dengan mata berkaca. "Dia adikku. Kau tidak bisa mengambilnya." Doa semakin keras, cahaya makin terang. Tubuh Wewe Gombel bergetar, lalu hancur menjadi abu, lenyap bersama kabut malam. Hutan kembali sunyi. Arka lemah, tapi selamat. Semua warga menangis lega, saling berpelukan. Sejak malam itu, Desa Kelamwangi punya aturan baru. Semua anak harus sudah pulang sebelum maghrib. Dan setiap malam Jumat, doa dipanjatkan agar arwah
Arwah tersesat seperti Wewe Gombel menemukan ketenangan. Arka menggenggam tangan kakaknya, berbisik lirih. "Terima kasih, Kak." Raka tersenyum samar, menatap langit malam yang kini lebih hening. Tamat.